Ke Farid. Ya, sebelumnya Sugito Samijan Madiun hadir. Salam buat Cak Ojan. Ya, terima kasih Cak Ojan. Ada salam dari Sagiono. Ya, ini pertanyaan dari Ika Farid. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau nanya, bagaimana kita sholat bisa khusyuk dan bisa menyembah Allah dengan doa-doa yang kita bacakan dalam rukun dan sunahnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana kita sholat bisa khusyuk dan bisa menyembah Allah dengan doa-doa yang dibaca dalam rukun sunat, rukun dan sunat, ya kan? Bagaimana sholat khusyuk itu? Coba surat 2 Al-Baqarah 45-46. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Tahan. Dari sholat itu apa? Sungguh berat. Yang mengatakan berat siapa? Allah. Yang mengatakan mudah siapa? Allah. Manusia. Allah? Manusia. Allah mengatakan apa? Berat Ustaz. Berat ya? Iya. Berat sholat. Iya. Sholat dengan sabar itu berat loh. Allah yang mengatakan. Ya. Iya. Tapi kalau sholat itu seperti anak kecil bisa lakukan, ya bukan sholat itu namanya. Ya, sholat itu berat. Iya, iya. Ulang aja wajah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Yang mengatakan sholat itu berat siapa? Allah Ustaz. Yang suruh minta tolong dengan Allah sholat itu siapa? Allah Ustaz. Pernah kita minta tolong sholat? Nggak pernah Ustaz. Hah? Apa minta tolong Ustaz? Iya, minta tolong Ustaz bisa ya. Iya. Cukup baca sholat itu, baca buku-buku tuntunan sholat. Nggak cukup. Sholat itu minta tolong loh. Iya, iya. Ulang lagi wajah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kata tolong minta tolonglah dengan Allah. Sabar dan Sholat. terus. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Yang demikian sabar dan sholat itu Berat. yang nyatakan berat siapa? Allah. Terus lanjutkan. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kamu cari orang khusyuk dalam sholatnya, dia bisa tahu, ya kan? Kecuali orang Khusyuk. kalau orang khusyuk berat nggak sholat? Nggak berat Ustaz. Hah? Nggak berat? Iya. Iya kan? Iya. Nggak berat? Nggak berat. Nggak berat. Yang berat tuh? Yang nggak khusyuk tadi. Kan yang nggak, kan kata Tuhan itu sholat itu Berat. kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. berarti kamu cari orang khusyuk. Pasti orang khusyuk itu sholatnya nggak berat. Iya. Iya kan? Iya, iya. Ya. Iya. Cari ustadz, cari orang-orang yang khusyuk. Cari orang yang khusyuk. Orang khusyuk tak? Orang khusyuk itu orang yang tidak berat kan? Iya. Nah, pertanyaan khusyuk itu apa sih? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illal khashiin. Khasiin fa'il, semua fa'il. Khasiin itu kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Kalau nyari orang-orang yang tumaknina, serius, 90% rukuknya, sujudnya tegak berdiri, itu bukan khusyuk. Itu tumakninah, fokus. Yang harus kamu cari adalah khusyuk. Kecuali orang khusyuk. Orang khusyuk itu tidak berat sholatnya. Kenapa orang khusyuk itu tidak berat sholatnya? Kecuali orang khusyuk tidak berat melakukan sholat. Di luar daripada khusyuk berat sholat itu kata Allah. Kecuali orang yang Khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Kan dijelaskan khusyuk itu. Jangan menjelaskan sendiri. Maaf ustadz, para kiai, para ulama, jangan definisikan tafsir sendiri. Khusyuk itu seperti ini. Itu kan katamu. Khusyuk itu biar Tuhan jelaskannya. Allah mengatakan sholat itu berat, benar berat. Allah juga mengatakan kecuali orang yang khusyuk. Ini cari orang yang khusyuk. Ya, kata Allah kecuali orang khusyuk. Hanya khusyuk, khasiun itu diartikan bermacam-macam dalam kajian ilmu fikih. Ulama-ulama, ustaz-ustaz. Jadi tafsir ini takwil. Tafsir itu khusyuk itu ditakwilkan masing-masing. Ya, khasiun
Jangan ditafsirkan menurut masing-masing. Ini khasyi'un, ini orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk-khusyuk ini bukan nih ayat mukamat, ini ayat mutasabihat. Jangan coba khusyuk ditakwilkan menurut tafsir lewe. Khasyi'un menurut Allah itu kayak mana? Ketika Allah mengatakan khusyuk menurut Allah, kecuali orang yang khusyuk. Nah, cari definisi khusyuk menurut Allah. Lanjutkan. 46-nya. Allazina, itu. Yaitu. Khusyuk itu kata Allah. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Khusyuk, mahwal khusyuk. Allah jelaskan di 46. Allazina yazunnunu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Allazi itu yaitu penjelasan dari khasyi'un. Allah mengatakan sholat itu berat. Pernyataan Allah. Allah mengatakan yang tidak berat itu kecuali orang yang khusyuk. Ma huwa khasyi'un dijelaskan oleh Allah. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Apa itu khusyuk? Orang-orang yang meyakini, yazunnuna, bahwa mereka menemui Tuhannya. Ilqa allazina yuzunna annahum mulaqu rabbihim, bukan mulaqullah, mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, benar-benar kembali kepada Tuhan. Jadi khusyuk itu orang yang yazunnu, orang-orang yang berzunnu annahum mulaqu, bukan seakan-akan mereka lagi berhubungan. Mulaqu itu terhubung dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, berhubungan Rabbihim. Ketika bicara mulaqu Rabbihim, berhubungan Tuhan, Rabbun ini di mana tepatnya? Kalau Allah asma yang kita hubungkan kepada mulaqu Rabbihim, mulaqu ilqa'u Rabbun. Apa itu Rabbun? Nah, penuhi syarat Rabbun ini. Selama manusia mengartikan khusyuk dalam bentuk jasadiyah, nggak akan ketemu, nggak akan khusyuk. Tapi yang diartikan khasyi'un di sini bukan bicara jasadun, bukan bicara ruku sujud, tapi bicara sujud hakikat, bicara ruku hakikat, berbicara tegak berdiri hakikat, bukan bicara syariat, ya kan? Nah, yang dimaksud mulaqu rabbihim, yilqa'u rabb, di 18:110 itu ma'al urja yilqa'u rabbihim. Diulang coba 18:110 coba. 110. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Man yurja ilqa rabbi, khusyuk tadi allazina yazunnuna mulaqu, ya kan? Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, wa man yurja liqa rabbih. Diulang ya. Tadi kan ajazunu mulaqu, huruf mim tuh mulaqu, yalqa'u mulaqu rabbihim wa ya'mal amalah soleh, amalan soleh, amalan solehan, wala yusyrik bi ibadi rabbihim ahada. Coba. barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ibadah kita, sembahyang kita kalau masih bentuknya syar'iyan, ya nggak salah syar'iyan, tapi dalam hakikatnya masih syar'iyan, dalam syariat atau jasadiyah, ya kan, sholatnya masih dalam bentuk syariat atau zahiriyah, tapi batinnya kosong,
ya kan, hakikatnya masih kosong, maka khusyuknya masih berbicara gerakan. Rukunya 90%, tegak berdirinya lurus. Bagaimana kalau orang, oh berarti kalau orangnya sakit pinggang, berarti nggak khusyuk. Iya. Bukan begitu, ya kan? Kalau kita lihat di dalam ilmu fikih ya, ada oknum ustaz lah kali. Sholat tuh kalau ruku tuh harus 90%. Itu makna khusyuk. Loh kalau sakit pinggang gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Karena bicara makna khusyuknya masih berbicara syar'iyyah atau fikih. Atau bicara khusyuknya dalam bentuk gerakan zahiriyah. Ini bicara khusyuk ini adalah bicara batininya. Tegak lur, kalau tegak dalam sholat bisa nggak kau mikir orang lain? Bisa. Kau ruku walaupun 90%, tapi rukumu dalam sholat itu bisa nggak lagi mikirin isimu? Bisa. Tuhan tahu kalau rukumu nggak usuh itu, ya kan? Sujud kau lurus tuh, dengkul kau tuh udah sujud. Kalau cerita ustadz ilmu fikih itu ya, nggak dalam ustadz terkenal lah. Nih kamu ngelakuin tuh ini, tanda khusyuk gitu. Ya kalau itu bentuk syariatnya, bisa saja bentuk gerakan sujudmu udah bener nih, sujudmu. Tapi saat sujud lu mikir yang lain, khusyuk gak itu? Nggak khusyuk. Jadi bicara khusyuk bukan bicara gerakan, tapi bicara batininya. Makanya tadi di surat 2, 45, 46 Allah mengatakan sholat itu berat, kecuali orang-orang yang khosyi'un. Nah, berarti orang yang tidak berat melakukan sholat adalah Tuhannya tahu kuncinya. Orang yang khusyuk, orang khosyi'un. Mahwal khosyi'un, ya kan? Dijelaskan allazina yazununa mulaqu rabbihim. Nah, ketika kita pahami khusyuk menurut allazina yazununa mulaqu ini bukan bicara kulit, bukan bicara ruku gerakan, sujud bentuk sujud gerakan. Tapi ini bicara batininya, bicara takwilnya mutasabihat ini. Iya. Nah, bukan bicara Allahu, tapi Rabbun. Jadi bisa nggak hatimu tuh benar-benar sujud? Karena ketika allazina yuzununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, benar-benar lo kembali ke Tuhan. Jiwamu di sini kembali ke Tuhan. Sujudmu, jiwamu yang sujud, bukan jasadmu yang sujud, gitu. Iya. Hari ini kan bicara khusyuk kan jasad yang sujud, Iya. yang sujud itu. Tapi di sini khusyuk ini berbicara hatimu sujud enggak, jiwamu sujud enggak, jiwamu ruku enggak, tegak berdirimu, lurus itu. Yang tegakkan jiwamu apa badanmu? Nah, kalau orang masih berbicara badan, bicara rukunya badan, bicara sujudnya, nggak ketemu dengan makna khosyi'un. Karena berbicara khosyi'un di sini ada bicara hakikatnya, batinnya, hatinya. Maka kenapa? Karena Rabbu yazunnu mulaqu rabbim, hatinya terhubung dengan Rabb. Rabb itu di mana? Tuhan itu. Rabb itu di mana? 50 ayat 16. 50 Ayat 16. ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 50 ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka di dalam satu hadis mengatakan gini, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Hikam begini, barang siapa yang sembahyang atau sholat, ruku, sujud, tapi hatinya tidak ruku, hatinya tidak sujud, hatinya tidak berlepas diri, tapi dalam hadis itu mengatakan tidak lain sholatnya hanyalah olahraga. Karena yang ruku sujudnya hanya sebatas badannya saja, tapi hatinya dan jiwanya tidak ada bersama Allah. Maka untuk sholat khusyuk kita, salah satunya kita harus menyatukan
Kita harus menyatu. Tuhan itu harus menyatu pada diri kita. Maka sholat itu sebenarnya kenapa berat? Pertama, syarat untuk sholat. Kalau syarat untuk sholat menurut syariat itu adalah wudu, ya kan? Berwudu, lepas dari najis. Itu jasa dia. Bagaimana kalau hatimu najis? Tengok. Iya. Nah, bicara khusyuk ini adalah jangan-jangan hati kita najis. Iya. Hati kita kotor. Hati kita tidak suci. Nah, yang mana khusyuk itu di sini? Jadi bagaimana untuk sholat itu biar khusyuk? Pertama, hadirkan Tuhan menyatu pada diri kita. Nah, wudunya bagi apa? Takwa, berbuat baik. 16 128. 128. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 128. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah itu beserta menyatu kepada orang yang takwa berbuat Baik. Ya. Apa? Allah berserta orang yang bertakwa dan berbuat baik. Berarti biar diri kita Allah menyatu kepada diri kita, maka jiwa kita, hati kita itu harus ada nilai takwa, muttaqin, harus ada jiwa muhsinin. Ya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina humul muhsinin. Itu wudunya. Jadi kalau kita sholat pengen khusyuk, pertama Tuhan masuk kepada diri manusia lewat ketakwaan dan perbuatan baik, lewat takau, ya, lewat takwa dan lewat muhsinin. Kenapa? Karena sholatmu tidak akan khusyuk kalau kamu tidak takwa, ya, kamu tidak berbuat baik. Surat 2 Al-Baqarah ayat 1, 2, 3. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 1-3. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab ini petunjuk bagi orang bertakwa. Berarti isi kitab itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Udah lil muttaqin itu apa? Muttaqin itu apa? Orang takwa itu apa? Lanjutkan. Allazi. Nah, ya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat. Jadi bisa nggak kita sholat kalau kita nggak takwa? Nggak bisa. Karena yang bisa, yang menyatu dengan Tuhan itu sholat apa takwa? Takwa. Jadi ketika Allah menyatu ke takwa, otomatis sholat kita sedang ruku, sujud, berdiri bersama Allah. Lagi surat 3 tuh. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lil muhsinin. Apa sih lil muhsinin? Dijelaskan. Mahwal muhsinun juga allazi, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi orang muhsin itu apa? Mendirikan sholat. Muhsinin dulu apa sholat dulu? Muhsinin dulu. Hah? Berbuat baik dulu. Muhsinin dulu? Muhsinin dulu. Jadi takwa dulu apa sholat dulu? Takwa dulu. Takwa dulu. Kenapa takwa muhsinin dulu baru sholat? Apa Ustaz? Kan kenapa harus takwa dan berbuat baik muhsinin dulu baru dirikan sholat? Kenapa? Kenapa harus wudunya itu harus takwa? Biar sholat usuk. Kan orang mengatakan tadi sholat itu berat kecuali orang usuk. Nah, orang usuk itu bisa sholat, bisa tak berat sholatnya. Kenapa? Karena dia bertakwa berbuat baik. Karena Allah beserta orang yang takwa dan berbuat baik, maka dia dirikan sholat. Kalau dia tidak bertakwa berbuat baik, sholatnya berat nggak? Ya berat, Ustaz. Jadi yang sulit nggak sholat? Sulit. Sulit. Kalau nggak takwa dan berbuat baik. Iya. Jadi untuk sholat apa? Takwa dan berbuat baik. Jadi kalau orang nggak bertakwa baik bisa nggak sholat? Ya nggak bisa. Karena sholatnya ngelamun. Jadi biar sholat kita khusyuk,
Bila sholat kita menyatu dengan Tuhan, maka tidak ada lain, kita harus melakukan takwa berbuat baik. Silakan, karena yang bisa menyatu bersama adalah takwa berbuat baik. Nah, ketika Allah menyatu dengan kita, Allah bersama dengan kita, yang Allah jelaskan di 16:128, Allah sesungguhnya Allah beserta orang yang takwa berbuat baik. Ketika Allah menyatu kepada orang yang takwa berbuat baik, otomatis sholatnya akan khusyuk. Tapi kalau tidak bertakwa dan tidak berbuat baik, maka sholat itu tidak akan khusyuk dan sholat itu berat. Karena untuk mendapatkan sholat yang kata berat itu harus takwa dan berbuat baik. Itu. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan Ibu Ika Farid. Ya baiklah sahabat-sahabat Facebook, mungkin kita ini sedang di penghujung acara. Mungkin sahabat-sahabat Facebook juga nggak ada pertanyaan. Ini kita di penghujung acara. Mungkin Ustadz Fauzan mungkin ada yang mau disampaikan atau sebuah kesimpulan pada malam